Tutorial mata kuliah, Hukum Acara Perdata. Topik ke-40 dari 81 topik. Pengertian mediasi, model mediasi, tahapan mediasi, dan mediator, bagian keempat. Jenis perkara yang wajib menempuh mediasi. Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara verset atas putusan verstek yang diajukan pihak berperkara, atau partit verset, maupun yang diajukan oleh pihak ketiga, atau derden verset, terhadap putusan yang telah berkekuatan tetap, wajib diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi. Namun, ada beberapa sengketa yang ditentukan berdasar peraturan Mahkamah Agung ini dikecualikan penyelesaiannya melalui mediasi. Ada 5 macam sengketa yang dimaksud dikecualikan oleh peraturan Mahkamah Agung ini untuk diselesaikan dengan proses mediasi berikut. 1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya. Meliputi 9 macam sengketa, salah satunya adalah sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana. 2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat, atau gugatan gugur, atau tergugat, atau verstek, meski telah dipanggil secara patut. 3. Gugatan balik, atau rekonvensi, dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara, atau intervensi. 4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan. 5. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat. 3 dari kelima macam sengketa tersebut di atas yang dikecualikan penyelesaiannya melalui mediasi, huruf A, C, dan E, berdasarkan kesepakatan para pihak berperkara tetap dapat diselesaikan melalui mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara maupun pada tingkat banding atau kasasi. Sifat proses mediasi. Pada dasarnya, proses mediasi dilaksanakan secara tertutup, kecuali jika para pihak menghendaki lain. Laporan mediator tentang adanya pihak yang beritikat tidak baik, maupun laporan ketidakberhasilan proses mediasi kepada hakim pemeriksa perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutupnya proses mediasi. Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audiovisual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Kewajiban menghadiri mediasi. Para pihak berkewajiban untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi, baik dengan didampingi kuasa hukum maupun tidak. Kehadiran para pihak dalam pertemuan mediasi yang dilakukan melalui media komunikasi audiovisual dianggap sebagai kehadiran langsung. Ketidakhadiran pihak dalam pertemuan proses mediasi secara langsung hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang sah sebagai berikut. A. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan menghadiri pertemuan mediasi berdasar surat keterangan dokter. B. Berada di bawah pengampuan. C. Menjalankan tugas negara. Akibat hukum pihak tidak beritikat baik, para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikat baik. Adapun para pihak, salah satu pihak atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikat baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan. A. Tidak hadir setelah dipanggil dengan patut 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah. B. Hadir pada pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan-pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali tanpa alasan yang sah. C. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah. D. Menghadiri pertemuan mediasi, akan tetapi tidak mengajukan dan/atau menanggapi resume perkara pihak lain. E. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah. Bila mana penggugat dinyatakan tidak beritikat baik dalam pertemuan mediasi oleh mediator dalam laporannya yang disampaikan kepada hakim yang memeriksa perkaranya disertai dengan rekomendasi pengenaan biaya mediasi, maka gugatan penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima, atau niet onafhankelijk verklaar, oleh hakim yang memeriksa perkaranya dan dikenai kewajiban membayar biaya mediasi. Berdasarkan laporan mediator tersebut di atas, hakim yang memeriksa perkaranya akan menjatuhkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima disertai hukuman membayar biaya perkara. Jika tergugat yang dinyatakan tidak beritikat baik oleh mediator dalam laporannya kepada hakim yang memeriksa perkaranya disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarannya. Berdasarkan laporan mediator tersebut, sebelum hakim melanjutkan pemeriksaan perkaranya, hakim dalam persidangan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beritikat baik dan menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi. Biaya mediasi ini merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.
Jika tergugat dimenangkan dalam putusan, maka amar putusan menyatakan bahwa biaya mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah. Mediasi yang berhasil. Bila mana mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Mediator membantu para pihak dalam merumuskan kesepakatan perdamaian agar kesepakatan perdamaian tidak a. memuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum atau kesusilaan, b. memuat hal-hal yang dapat merugikan pihak ketiga, c. dapat dilaksanakan. Apabila dalam proses mediasi para pihak diwakili seorang kuasa hukum, maka penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan, mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim yang memeriksa perkaranya dengan melampirkan kesepakatan perdamaian. Melalui mediatornya, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada hakim yang memeriksa perkaranya agar kesepakatan perdamaian di antara mereka dikuatkan dalam akta perdamaian. Namun, jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, maka kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan. Kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian tunduk kepada ketentuan keterbukaan informasi pengadilan. Mediasi tidak berhasil. Mediasi akan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan oleh mediator dan memberitahukannya kepada hakim yang memeriksa perkaranya dalam hal a. para pihak tidak menghasilkan kesepakatan hingga batas waktu 30 hari berikut perpanjangannya, b. para pihak dinyatakan tidak beritikat baik. Mediator juga wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya kepada hakim yang memeriksa perkaranya jika seperti berikut. 1. Melibatkan aset, harta kekayaan, atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang a. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi. b. Pihak lain ini diikutsertakan dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses mediasi. c. Pihak lain ini diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir dalam persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses mediasi. 2. Melibatkan wewenang lembaga negara yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali jika lembaga tersebut telah mendapat persetujuan tertulis dari pimpinannya menjadi pihak berperkara untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi. 3. Para pihak dinyatakan oleh mediator tidak beritikat baik. Setelah hakim yang memeriksa perkaranya menerima laporan mediator bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan segera mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkaranya. Perdamaian sukarela. Pada setiap tahap pemeriksaan perkara, hakim yang memeriksa perkaranya tetap berusaha mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Demikian pun para pihak atas dasar kesepakatan dapat memohon kepada hakim yang memeriksa perkaranya untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan tersebut. Apabila ada permohonan perdamaian dari para pihak, Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut mengeluarkan surat penetapan atau best-checking, yang isinya menunjuk seorang hakim yang memeriksa perkara tersebut guna menjalankan fungsi mediator dengan mengingat bahwa hakim yang ditunjuk adalah hakim yang bersertifikat. Guna memberi kesempatan terlaksananya perdamaian sukarela ini, hakim yang memeriksa perkara akan menunda sidang pemeriksaan perkara paling lama 14 hari semenjak keluarnya surat penetapan. Perdamaian sukarela dapat juga dilakukan pada tingkat upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali atas dasar kesepakatan bersama para pihak berperkara. Surat permohonan perdamaian sukarela ini disertai dengan permohonan agar diputus dengan akta perdamaian, serta pernyataan mengesampingkan putusan yang telah ada. Perdamaian di luar pengadilan. Para pihak berperkara yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian, baik dengan atau tanpa mediator bersertifikat, dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Gugatan yang diajukan itu harus dilampiri kesepakatan perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum para pihak berperkara dengan objek sengketa. Hakim yang memeriksa perkara gugatan tersebut hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian, jika kesepakatan perdamaian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Akan tetapi, akta perdamaian atas gugatan untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Itulah topik ke-40 hukum acara perdata,
yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar teman-teman mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.